Tradisi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Trisnayanti. Baik, di sini saya akan menceritakan tradisi Kesanga Desa Adat Petang, yang dimana tradisi Kesanga Desa Adat Petang bukan lagi tentang ogoh-ogoh, melainkan perang sambuk. Di sini, saya selaku pemudi Desa Adat Petang untuk cerita selanjutnya tentang tradisi perang sambuk. Mari ikuti saya. Tradisi Mobubu Perang Sambuk Desa Adat Petang, yang dimana sebelum dilakukan tradisi perang sambuk ini, sesuhunan yang berstana di Desa Adat Petang melakukan pemelastian. Setiap tahunnya, pemelastian ini dilakukan di pantai, atau orang Bali sering menyebutnya dengan segara. Umumnya, upacara melasti digelar 2 hingga 3 hari menjelang Nyepi. Melasti sendiri memiliki makna membersihkan buana alit atau kekuatan dalam diri manusia, dan buana agung atau alam semesta yang dilaksanakan di segara sekaligus mendak tirta amarta. Adapun tujuan upacara melasti yakni mencari amarta kamandalu atau air suci kehidupan. Itulah sebabnya sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali yang beragama Hindu berbondong-bondong menuju ke pasir pantai untuk mengikuti upacara melasti dengan maksud menyucikan diri. Selanjutnya, digelar prosesi Tawur Agung Kesanga yang bertempat di perempatan atau disebut dengan Catuspata, yang dianggap sebagai titik temu antara ruang dan waktu. Semua sesuhunan di Desa Adat Petang ikut serta nyaksiang Tawur Agung Kesanga ini. Selain itu, siwa guru atau leluhur yang berada di tempat suci rumah masing-masing ikut serta dalam rangkaian persembahyangan tilem Kesanga ini. Upacara Tawur Agung Kesanga ini digelar pada siang hari atau tengi tepet. Tawur Agung Kesanga memiliki makna membersihkan jagat buana alit dan buana agung berdasarkan pada konsep Trihita Karana atau menyelaraskan hubungan 3 elemen penting, yakni manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Dalam Tawur Agung Butayatnya ini adalah persembahan suci yang ditunjukkan kepada Buta Kala yang mengganggu ketentraman hidup manusia. Bagi masyarakat Hindu, Buta Kala diyakini sebagai kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif yang sering menimbulkan gangguan serta bencana. Tawur Kesanga juga diartikan sebagai proses melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat pada diri manusia. Hal ini merujuk pada kata tawur yang berarti mengembalikan atau membayar. Selama ini, manusia selalu mengambil sumber daya alam untuk mempertahankan hidupnya. Maka, utama dari profesi ini adalah melambangkan masyarakat turut membakar segala kejahatan di muka bumi dan di dalam dirinya, sehingga akan tercapai kehidupan yang lebih harmonis dan sejalan dengan ajaran Hindu Trihita Karana. Jika dilihat secara filosofis, nilai yang terkandung dalam upacara ini adalah nilai untuk mengingatkan posisi dan jati diri manusia agar selalu menjaga keseimbangan dengan Tuhan, manusia, dan tempat kita hidup. Selesai melakukan persembahyangan bersama di Catuspata, lalu pemangku melaksanakan upacara Sumpeng Kladi yang dibantu oleh pengurus adat, dan masyarakat diikut sertakan untuk menyanyi dan bersorak sejumlah 5 kali. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan prosesi dan mendengarkan lagunya langsung dari prosesi Mesumpeng Keladi.
Begitulah prosesi mesumping keladi yang dilakukan. Setelah serangkaian upacara tawur di Catospate, selanjutnya sesuhunan dan siwa guru semua nangkil menuju pura dalam, di mana di pura dalam siwa guru dibagikan ke pemiliknya masing-masing untuk dipendak menuju rumah masing-masing atau jeruan suang-suang. Dan sesuhunan yang berstana di Pura Pucak Mani dan Pura Penataran Sari kembali berstana di pura masing-masing dengan diiringi seke Balaganjor Saboyuana Desa Adat Petang dan seke Angklung Pura Penataran Sari Desa Adat Petang. Sebelum malam tilem kesangen Nyanggra Sandikala yang dimana dilaksanakan perang sambuk ini, masyarakat melakukan upacara pecaruan di rumah masing-masing terlebih dahulu. Maksud dari acara ini adalah sebagai bentuk penyucian atas berbagai unsur jahat dalam diri. Becaru dilaksanakan setiap keluarga. Semua anggota keluarga ikut serta dalam melaksanakan upacara ini. Dengan ada yang memukul benda keras yang menimbulkan suara berisik, membawa api obor yang terbuat dari daun kelapa kering, memukul bambu yang disebut dengan kulkul, dan lain sebagainya. Baik, dilanjutkan dengan puncak tilem kesange. Pada saat ini, masyarakat Desa Petang melakukan tradisi perang sambuk, yang dimana perang sambuk ini sudah turun-temurun dari dahulu. Akan tetapi, perang sambuk ini bangkit lagi semenjak bergantinya Desa Adat Petang. Tradisi ini bangkit kembali pada tahun 2022, yang dimana di Desa Petang tidak lagi melakukan ngara ogoh-ogoh, tetapi setiap tilem kesange dilakukan tradisi perang sambuk. Supaya membakar suasana yang semakin meriah, diadakan mebarung atau duet beleganjur antara Saboyuana dan senior-senior Desa Adat Petang. Di sanalah masyarakat sangat terlihat antusias untuk menonton bebarungan tersebut. Setelah itu, dibuatlah pembatas di Catospate. Pembatas tersebut dibentuk segi empat dengan menggunakan taburan tepung. Lalu, dilakukan pembagian orang-orang yang akan perang sesuai dengan urip. Adapun warna-warna dalam peperangan ini dibagi menjadi 5. Di utara berwarna hitam, di selatan berwarna merah, di barat berwarna kuning, di timur berwarna putih, dan di tengah-tengah berwarna brumbun, atau bisa disebut dengan warna-warni yang bercampuran. Untuk mengenalnya lebih dalam, perang sambuk merupakan perang menggunakan sabut kelapa yang dibakar. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk nyomye bute kale di lingkungan sekitar desa. Perang sambuk berakar dari tradisi mebubu, yang merupakan tradisi mengintari pekarangan rumah dengan membawa obor atau daun kelapa yang bisa disebut dengan danyuh yang dibakar. Tujuan dari tradisi tersebut sama seperti tradisi perang sambuk, yaitu untuk menolak bala dan menetralisir hal-hal negatif di sekitar desa. Sesuai dengan namanya, sarana utama yang digunakan di dalam perang sambuk ini adalah sabut kelapa yang sudah dibakar. Sembari sabut kelapa dibakar, yang akan berperang siap-siap mengambil posisi dan mengambil sambuk itu satu persatu. Ketika pendeta telah memberi aba-aba, hal itu berarti tradisi perang sambuk sudah dimulai dan kelima belah kelompok memulai peperangan dengan saling melempar sabut kelapa yang sudah dibakar tadi. Perang sambuk digelar dengan diiringi oleh gamelan Bleganjor Saboyuana Desa Adat Petang,
yang juga membakar semangat peserta untuk melempar sambuk ke arah kelompok lawan dan berusaha menghindari lemparan sambuk yang dilempar oleh lawan. Sorak-sorai warga setempat yang memberi semangat kepada peserta juga menambah kemeriahan suasana pelaksanaan perang sambuk. Pada saat perang sambuk ini, orang-orang yang ikut serta dalam berperang tidak boleh melempar sabut kelapa ke arah yang tidak sesuai. Perang ini tidak ada unsur dendam antara lawan arah dan tidak boleh ada rasa emosi. Perang ini dilakukan untuk membangkitkan suasana girang dan semangat masyarakat Desa Petang. Mungkin walau sempat diselimuti oleh emosi yang menggebu-gebu karena disemangati dengan sorakan dan bel ganjur yang mencengang, tetapi pada saat pelaksanaan perang sambuk selesai, seluruh peserta berkumpul di titik tengah jalan perempatan untuk saling bersalaman, saling merangkul, dan bertukar tawa yang syarat akan kepuasan seolah-olah tidak ada emosi dan peperangan yang baru saja usai. Di tengah-tengah peperangan dihidupkan kembang api yang membuat masyarakat Desa Petang semakin terpukau dalam pelaksanaan tradisi ini. Adapun hal yang unik lainnya dari tradisi ini adalah walaupun bagian tubuh atas peserta ada yang terkena lemparan sabut kelapa yang dibakar, namun tidak pernah ada laporan bahwa ada yang terluka akibat terkena lemparan tersebut. Tahun-tahun sebelumnya, perang sambuk ini tidak dilakukan karena masyarakat lebih memfokuskan ke pembuatan dan mengarah ogoh-ogoh, yang dimana ogoh-ogoh juga merupakan salah satu acara untuk menolak bala dan menetralisir hal-hal negatif di sekitar desa. Namun, dari 2 tahun sebelumnya, bangkitnya tradisi ini membuat seketruna-truni desa adat Petang dan khususnya masyarakat desa adat Petang tahu akan adanya tradisi perang sambuk dari zaman dahulu. Tanpa bangkitnya perang sambuk kembali, mungkin hanya beberapa masyarakat yang tahu akan adanya tradisi Mobubu perang sambuk ini. Dari hal ini, masyarakat generasi milenial tidak hanya tahu tentang ogoh-ogoh, ternyata ada tradisi yang lebih bermakna dari itu. Saya, salah satu masyarakat desa adat Petang, berharap agar perang sambuk ini terus terlaksanakan ke depannya, supaya tradisi ini tidak vakum seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ada rasa kekecewaan yang terbenak dari tidak adanya ngara ogoh-ogoh dari tahun 2022, akan tetapi perang sambuk ini sangatlah lebih bermakna dan suasana seru saat peperangan itu dilaksanakan. Dan tradisi ini hanya dilakukan di beberapa wilayah saja, tidak semua masyarakat dapat menyaksikannya dengan langsung. Baik, demikian tradisi perang sambuk yang dapat saya jelaskan. Saya tutup video ini dengan mencarang para Santi. Om Santi 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 Om. Berikut sedikit cuplikan perang sambuk desa adat Petang.